Kamis, 6 Juni 2024. Judul, Spiritualisme di Akhir Zaman Bagian 2, Pengharapan kita akan keselamatan berakar di dalam Kristus. Tangannya yang berlumuran darah mengisyaratkan kita untuk menerima pengorbanan yang diberikan secara cuma-cuma dengan harga yang tak terbatas. Kristus akan segera datang kembali untuk mengambil miliknya. Titus 2 ayat 13 menyebut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Tujuan iblis adalah untuk menghancurkan pengharapan ini. Dia akan melakukan mukjizat, tanda dan keajaiban, apa saja yang dapat menjauhkan manusia dari kebenaran kitab suci dan keselamatan di dalam Kristus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dalam pergumulan terakhir, iblis akan melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah orang-orang menaati perintah Allah, atau memiliki iman kepada Yesus, atau keduanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap ajaran apapun yang, meskipun disertai dengan tanda-tanda, keajaiban, dan mukjizat, akan memalingkan kita dari salah satu dari dua karakteristik umat sisa ini. Bacalah Matius 24 ayat 23-27, 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14, dan 2 Tesalonika 2 ayat 9-12. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang kuasa iblis yang menipu dan cara kerjanya? Pada saat-saat terakhir, iblis akan melakukan tipu daya terakhirnya, pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit, sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mukjizat. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia, untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus, dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mukjizat penyembuhan ajaib, dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, Satan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, Satan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 13-15. Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 527 dan 528, Mengapa memahami kebenaran tentang bagaimana Kristus datang kembali. Dan juga keadaan orang mati, begitu penting agar kita tidak tertipu.